Kayak Vio ya. Nah, di sini ya. Silakan. Duduk dong ini nih, siapa? Kemarin kan kita tidak menghadiri untuk saya. Tadi gimana ketemu? Yang dia bilang kenal nggak sama Polter? Saya jawab apa adanya. Saya tidak mengenal secara pribadi, tapi kenal. Nah, terkait ancaman dan Dokter Oki seperti apa, Kak? Ya begini, nih jadi gini, tadi Ibu Melvin itu menerangkan ada kalimat kalau Kak Niki atau Nikita sudah apa? Sudah speak up kan gitu. Nah terus apa? Dibilang hancur tuh? Oh udah iya Dokter Oki, ya apa Bu? Coba kalimatnya ya bagaimana? Kalimatnya kalau kita Mirzani sudah sikap tidak ada tidak. Nah, kalau Kak Nikita Mirzani sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur, dipahami oleh Ibu Melvin itu ancaman. Menurut Ibu Melvin, kalaupun Nikita merasa itu bukan ancaman, ya sudah berarti kan beda pendapat. Tapi paling tidak Ibu Melvin gara-gara itulah kemudian nurut arahan Dokter Oki untuk menghubungi Nikita, begitu Bu ya. Itu jadi kalimat itu yang membuat Ibu Melvin ini merasa terancam. Silakan masyarakat yang menilai kalau memang ancaman atau bukan, tetapi sebagai pelaku usaha ya, ketika sudah mulai disenggol-senggol terus dipastikan oleh Dokter Oki kepada Ibu Melvin kalau kita sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur, maka sebagai pelaku usaha ini khawatir kan itu. Nah sehingga Ibu Melvin merasa terancam. Ini tuh gimana ceritanya? Sampai ada penawaran gitu. Semua sudah Tapi kamu merasa diperas nggak sih sama NM mungkin? Ya jadi Gimana, itu Pak? silakan yang menilai. Jadi Makasih ya, Pak. percakapannya itu sudah diterangkan ya. Kemudian akhirnya sih tidak jadi memberikan ya. Saya bersyukur tuh ya. Intinya apapun penjelasan saya di sana biar bisa. Itu sudah ya. Makasih ya, Bang. Makasih ya, Bang. Pembuatan 15M itu beneran nggak Bang? Bamel. Aduh. Makasih ya, Bang. Lumayan. Bangun. Alfi. Bang. Bang, gimana Bang? Gimana? Tanggapannya tadi kan kata Alfi juga katanya statement Abang sama statement dari Melvina berbeda itu. Iya, jadi memang yang sebenarnya itu Ibu Melvin tidak tahu pokok perkara pemerasan. Memang benar. Tahunya diceritakan oleh Dokter Reza Gradis. Jadi yang benar tuh itu, tidak tahu. Makanya ketika diulang, dari mana tahunya? Kok lawyernya Tony RM mengatakan tidak tahu soal pemerasan terhadap Reza Gladys. Kok di BAP tahu kan itu? Nah, setelah dikelirkan kan tahunya dari cerita Reza Gladys. Sehingga dari cerita Reza Gladys itu tertuang di BAP. Nah, hanya saja dalam BAP mungkin tidak spesifik berdasarkan cerita dari Reza Gladys kan gini harusnya ya. Nah, itu hanya kurang itu saja. Tetapi kan sudah clear di persidangan tadi di tengah hakim bahwa tahunya itu dari Reza Gladys. Itu. Bang, tadi isi persidangan sendiri banyak menyokong dari BAP ya Bang. Ini Ya. yang ditekankan cuma produk seperti itu Bang. Ya itu saya sebenarnya sudah menduga pasti ini bukan soal perkara tapi soal produk. Jadi memang tidak boleh juga ya menyimpulkan produk ini bermasalah ya, karena bermasalah atau tidak itu yang mempunyai kewenangan itu kan BPOM ya. Tetapi ya nggak apa-apa lah, kita hormati, namanya persidangan ya, pasti ada saja ya pertanyaan-pertanyaan dari penasihat hukum, nggak apa-apa.
Yang penting klien saya Ibu Melvin sudah menerangkan dengan jujur apa adanya, ya, bahwa memang apa yang ia alami seperti itu, ya. Kemudian kalau soal Dokter Reza Gladys, pemerasannya dia tidak tahu-tahunya dari cerita Reza Gladys. Yang paling penting nih ya, Dokter Reza Gladys bersama suaminya atau pihak pelapor, ya, datang kepada Ibu Melvin itu sudah membuat laporan. Jadi bukan karena didorong oleh Ibu Melvin kemudian membuat laporan, bukan. Itu. Apa lalu kemudian Melvina diminta menjadi saksi? Karena pelapor mendengar kan, ini Melvin pernah mengalami hal seperti itu namun tidak sempat memberikan uang kan itu. Jadi mungkin masih ada korelasinya sehingga diminta menjadi saksi. Ada kesibukan, terus ada sakit ya, kurang sehat lah ya, karena kan dia pasca sesar ya. Bang, ada kerugian nggak Bang yang secara materi yang dialami oleh klien Abang? Atas perbuatan? Ya, atas kasus ini. Nggak ada sih ya, karena tadi tidak sempat transfer kan, tidak jadi transfer ya, karena ditawar 3M itu tidak mau kan, ya sudah tidak jadi. Ibu Melvin lebih memilih pasrah kan dalam chat itu kan, nah itu jadi akhirnya tidak jadi keluar uang. Bang, yang Ya bang, tadi kan katanya resellernya juga pada minta refund atau gimana tuh? Ya saat itu, jadi saat yang di review oper klaim atau kurang tidak sesuai kandungan, Ibu Melvin sebagai pengusaha yang baik ya, ingin benar ya, coba introspeksi kan, kemudian setelah dicek lagi oh benar ya udah ditarik semua kan itu, udah setelah itu ya buat pembelajaran diperbaiki kan itu. Bang, penarikan barang itu bukankah sebuah kerugian Bang? Tidak dimasukkan seperti itu? Ya tidak ada. Kalau ini kan kasusnya pemerasan ya. Kalau pemerasan itu yang namanya kerugian itu kita memberikan uang kepada pelaku atau kepada tersangka kan gitu. Kalau ini kan enggak. Terkait dari apa yang dirifan, ya itu kerugian perusahaan lah ya. Itu bukan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana pemerasan kalau itu. Bang, itu inisiatif. Hari ini kan saksinya adalah ahli bahasa digital forensik. Iya. Oke, kalau tadi Niki maaf, itu bukan sebuah ancaman. Tapi dari sudut pandang abang sendiri, ini klien abang kan merasa tertekan psikis dan segala macam. Ya. Akankah ahli bahasa akan menyatakan hal ini? Sebenarnya ahli ya yang bisa menjawab, yang mempunyai kompetensi untuk menafsirkan kata-kata itu ya. Yang bisa saya jelaskan, saya berusaha untuk menjawab teman-teman ya. Yang bisa saya jelaskan adalah atas kalimat Dr. Oki itu seperti diterangkan di persidangan, dirinya merasa terancam. Apa ancamannya? Ancaman usahanya, yaitu bukan diancam pribadinya mau diapa-apain, bukan, karena dia usaha yang lagi bagus kan. Kalau menerangkan di majelis hakim itu ancaman kan itu yang bisa saya jelaskan. Sempat psikolog ya Bang katanya Bang ya? Ya itu berarti ya nanti tinggal dari ahli yang akan menerangkan nanti ya. Kalau ini kan penjelasan saya ya. Melvina sendiri sempat ke psikolog Bang katanya Bang? Psikolog? Iya, untuk konsultasi. Kurang tahu ya saya, kalau klien saya sudah pernah ke psikolog atas kejadian itu saya kurang tahu. Bang, kan terlepas di luar dari Reza Gladys, kan tadi sempat Melvina terancam. Terus apa yang membuat Melvina nggak mau membayar gitu, nggak mau mengikuti Dr. Rocky gitu? Aduh, kurang tahu ya. Waktu itu kan memang belum pakai saya ya. Kalau pakai saya kan beda ceritanya waktu itu. Jadi kalau saya baca di chat itu kan yang membuatnya tidak jadi ya, karena kan nawar tidak mau kan, ya itu kan teman-teman tahu lah kan itu chatnya, ya jadi karena Melvina nawar ya kemudian tidak ada respon kan, ya sudah akhirnya Ibu Melvin juga ya bersyukur lah kan tidak menjadi korban pemerasan, jadi tidak menjadi korban pemerasan ini kan Ibu Melvin bersyukur kan, dan alhamdulillah tadi kan endingnya bagus lah ya. Itu endingnya bagus, hanya saja kalau soal produk ini bermasalah kan, yakin apa ini benar kan bermasalah, itu kan bukan kewenangan mereka yang pada menyimpulkan, biarkan saja kan, yang menentukan bermasalah atau tidak adalah BPOM. Bang, tapi klien abang pernah ketemu sama NM terdakwa? Enggak, sama NM enggak pernah. Hanya lewat chat aja atau? Iya, lewat itu aja, chat aja. Bang, total kerugian ditaksir berapa Bang?